Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma. Saya, Frankie Fongso, akan memandu acara ini hingga 30 menit ke depan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Romo Oscar Niora. Namo Buddhaya Romo, sehat Namo selalu. Buddhaya. Sehat Pak Frankie, terima kasih. Baik Romo, berkaitan dengan acara Lentera Dhamma pada hari ini, Romo akan membawa materi dengan judul Mengenal Ajaran Sang Buddha dengan Baik. Iya, benar. Barangkali Romo bisa memberikan sedikit pandangan kepada para pemirsa apa yang ingin Romo sampaikan. Silakan. Baik. Waktu dan tempat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baiklah para pemirsa Televisi Republik Indonesia di Makassar dan sekitarnya. Hari ini pada acara Lentera Dhamma saya ditemani oleh Saudara Frankie untuk berbincang-bincang mengenai ajaran Buddha. Tema kita kali ini adalah mengenal ajaran Buddha dengan baik. Saudara-saudara sedama, ada hal yang terpenting dalam tema ini. Yang pertama adalah Buddha sendiri, dan kedua, ajaran Buddha sendiri itu seperti apa. Baik, jadi yang pertama kita kenal bahwa Buddha adalah satu gelar. Nah, pada kehidupan saat ini yang mencapai tingkat kebudayaan adalah kita tahu adalah Pangeran Siddhartha Gautama. Dengan usaha yang tekun luar biasa dan paramita yang sangat besar, sehingga usaha beliau itu kita katakan telah mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itulah beliau mendapat gelar Buddha. Siap, Romo. Ya. Nah, kemudian apa yang beliau dapatkan dari paramita-paramita dan pencapaian penerangan sempurna itu, itulah yang Sang Buddha ajarkan kepada kita sampai hari ini, yang kita kenal dengan Dhamma. Iya, apa itu Dhamma, Romo? Dhamma itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dhamma itu adalah fenomena-fenomena hukum alam yang karena usaha dari Sang Buddha sendiri melihat fenomena-fenomena ini dan mengajarkannya kepada kita sampai saat ini. Itulah yang kita sebut sebagai Dhamma. Dan biasa juga karena diajarkan oleh Sang Buddha, maka kita sebut sebagai Buddha Dhamma. Biasa juga kita sebut seperti itu. Apa isinya yang diajarkan Sang Buddha, Romo? Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa ajaran Buddha ini sudah bertahan kurang lebih 2.600 tahun. Baik, Romo. Nah, dia bisa eksis bertahan sampai hari ini karena mempunyai sifat yang luar biasa. Nah, sifat yang luar biasa itu adalah Wija Carana Sampajano. Ya. Wija itu pengetahuan yang sempurna. Iya. Carana itu adalah perilaku yang sempurna. Iya. Dan Sampajano adalah kesempurnaan itu sendiri. Jadi karena mempunyai sifat-sifat seperti ini, punya pengetahuan yang luar biasa tentang alam semesta, kemudian mengajarkan perilaku yang sangat sempurna sebagai manusia untuk mencapai kesempurnaan sendiri itu, makanya dibilang Wija Carana Sampajano. Sampajano adalah kesempurnaan dari kedua hal tersebut. Jadi pengetahuan dan perilakunya yang sempurna. Pengetahuan dan perilaku yang sempurna, iya, sehingga bisa mencapai kesempurnaan. Siap. Nah, itulah yang sifat. Nah, kemudian Saudara Frankie, iya, tujuan daripada kita belajar Dhamma adalah tidak lain dan tidak
bukan adalah yang saya katakan tadi, mencapai kesempurnaan. Iya. Nah, kesempurnaan itu apa yang kita kenal sebagai pencapaian nibbana. Artinya setiap manusia arahnya ke sana, Romo. Setiap manusia mengarahnya ke sana. Apa kelebihan agama Buddha dari apa yang diajarkan selama ini? Bahwa bukan Pangeran Siddhartha aja yang bisa jadi Buddha. Semua orang Punya yang potensi. punya potensi dan punya kesempatan untuk menjadi Buddha. Nah, Pangeran Siddhartha dalam hal ini Sang Buddha sendiri mengajarkan hal-hal yang menuju ke sana, bahwa Anda pun bisa jadi Buddha. Seperti apa itu, Romo? Inilah yang akan kita bahas, Saudara Franky. Bahwa setiap orang bisa menjadi Buddha. Bukan Pangeran Siddhartha aja yang bisa menjadi Buddha. Termasuk Romo dan saya. Termasuk. Orang bilang insya Buddha. Iya. Semoga kita semua bisa mencapai Mencapai nibbana. Karena tujuan daripada hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah mencapai tujuan itu. Tapi untuk mencapai ke sana tentu ada proses. Betul. Nah, sama juga kita mau misalnya pandai menjalankan mobil, tentu ada prosesnya dulu. Kita belajar berjalan, kita belajar mungkin naik motor dulu, kemudian bisa menjalankan mobil. Demikian juga dengan belajar agama ini, tidak serta-merta kita sudah jadi dewa. Ada stepnya ya. Ada stepnya, Pak Franky. Ada step, ada tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yang Sang Buddha anjurkan ke kita untuk belajar sampai ke tingkat tersebut, yang paling awal adalah Sang Buddha mengajarkan untuk belajar melepas. Yang pertama, seperti apa melepas yang awal ini? Melepas itu dengan cara berdana. Kita diajar dulu. Ayo kita belajar. Coba hari ini kita belajar berdana misalnya Rp1.000. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu. Tidak langsung, Pak Franky bisa ya bantu dana ini 1 juta. Pasti Pak Franky, wah 1 juta. Orang Makassar bilang tak bangka, kaget. Nah, kita belajar dulu dari 1.000, kemudian mungkin bertahap 50.000, 100 dan bertingkat. Akhirnya mungkin nanti diajak untuk membangun wihara, membangun rumah sakit, membangun sekolah. Itu sudah biasa. Karena apa? Kita sudah belajar untuk melepas dari yang kecil. Melepas dari yang kecil. Betul, Karena sudah menjadi kebiasaan, habitual. Itu sudah bukan hal yang berat bagi kita. Nah, itu tingkat dasar dari awal. Jadi saya membeli ilustrasi begini, Pak Franky. Misalnya Sang Buddha selalu mengatakan bahwa kalau Anda ingin berdana itu harus ikhlas. Jangan ada saya berdana ini ada embel-embel. Ada embel-embel, harus ikhlas. Nah, ilustrasinya begini. Kita kan biasa sudah belajar matematika. Betul. Misalnya begini, Pak Franky. Saya berdana satu bagian. Kemudian minta Sang Buddha, ini saya sudah berdana, Sang Buddha tolong kasih saya 2. Yang dikasih 1. Ya dikasih 1, dia minta 2. Nah, dapatnya berapa? 1/2. Setengah, Pak Franky. Nah, logikanya kenapa dia bisa dapat setengah? Karena waktu dia berdana tidak ikhlas. Ada keserakahan di sana. Bahwa saya kasih 1, saya mau dapat 2. Timbul rasa serakah. Keserakahan inilah yang membuat karma buruk, karma baiknya. Merusak atau mengurangi karma baiknya. Satu lagi, misalnya dia berdana 1 bagian, terus dia sudahlah, saya juga mengharap 1 bagian juga. 1/1 tetap dapat 1. Nah, jadi dia karena masih mengharap juga mendapat tidak ikhlas, dia cuma dapat 1. Nah, tapi masih lebih baik dari yang tadi. Masih lebih baik dari 1/2. Nah, yang paling bagus adalah tidak mengharapkan sesuatu daripada di apa yang dia sudah berikan. 1/0. Nah, dalam matematika unlimited, tak terhingga. Itulah yang Sang Buddha ajarkan, bahwa kalau Anda ingin memberikan, tidak usah mengharapkan apa yang akan menjadi imbalannya. Karena karma baik itu akan mencari tuannya sendiri. Tanpa Anda memohon, tanpa Anda minta, dia akan cari tuannya. Itulah hukum karma, bahwa Anda berbuat baik, Anda menanam jagung, hasilnya juga jagung. Tanam mangga, hasilnya mangga. Kabur tua ya? Kabur tua. Ya, hukum karma bagi kita umat Buddha ya. Nah, itulah yang Sang Buddha maksudkan di tahap awal, Anda harus
belajar melepas, Anda harus belajar berdana. Nah, kemudian yang kedua berapa? tahap yang lebih tinggi, Pak Frankie, apa? Adalah sila. Nah, Anda bisa berdana tapi Anda tidak menjalankan sila, itu masih kurang untuk pencapaian kesempurnaan belum itu lengkap, ya? belum lengkap, masih jauh. Ya. Nah, sila dalam agama Buddha, kita sebagai perumah tangga kita kenal sebagai Pancasila, iya. yaitu melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, melatih diri untuk tidak berzina, Betul. kemudian melatih diri untuk tidak berbohong, dan melatih diri untuk tidak meminum minuman yang dapat membuat melemahkan kesadaran. Betul. Itulah sila. Sebagai umat Buddha, itulah yang dianjurkan untuk lebih maju lagi daripada berdana, Pak Frankie. Lebih maju dengan menjalankan sila. Moralitas. Kalau kita memegang ini, kemanapun kita pergi, kita akan merasa bahagia. Kalau seandainya Romo dia menjalankan moralitas tapi tidak menjalankan dana, bagaimana Romo? Apakah tetap ya seperti Romo katakan? Ya, jadi dia menjalankan, saya rasa kalau mereka sudah menjalankan moralitas, otomatis dia punya batin akan lebih terbuka untuk melepas. Oh, iya. Ya, karena ini tingkatan moralitas yang lebih tinggi daripada berdana itu sendiri. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa tahap awal Anda harus belajar dulu melepas. Setelah masuk melepas, Anda bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu melatih Artinya sila. Dia tidak bisa lompat kelas dulu ya, Romo? Tidak, tidak bisa. Mungkin saja bisa, tapi tidak sempurna. Ya. Jadi memang moralitas ini sangat penting bagi kita umat Buddha untuk melatih ini. Sang Buddha melengkapi paraminya, melengkapi sila-silanya itu dari berapa puluh kehidupan, berapa juta kehidupan dengan memegang ini. Ya, jadi misalnya tahap awal melengkapi parami untuk sama sekali tidak membunuh. Konsisten. Apapun, makhluk sekecil apapun, dia tidak akan pernah untuk menghabisi kehidupan dari makhluk apapun. Jadi dia sudah beraditana, bertekad dalam batinnya. Waktu dia sebagai seorang bodhisattva. Calon Buddha, dia beraditana, saya tidak akan membunuh. Nah, berapa kehidupannya, paraminya itu dia lengkapi terus sampai benar-benar sempurna parami itu. Kemudian tidak akan mencuri, tidak akan, nah itu dia lengkapi sekian banyak kehidupan sehingga dia menjadi seorang Buddha. Demikian pula kita. Kalau kita sekarang sebagai umat biasa, ya mungkin saja bolong-bolong, Pak Frankie. Ya oke lah, misalnya tidak membunuh, tapi yang susah berbohong. Ucapannya ya, Pak Frankie, itu yang agak susah. Apalagi kita pedagang, ini saya punya barang bagus, kualitas A bagus, padahal buatan Cina yang kualitas D misalnya, kita berbohong. Nah, itulah yang dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri, bahwa lengkapilah parami dalam setiap kehidupan. Jadi awal berdana, kemudian melengkapi sila. Nah, tahap berikutnya, yang ketiga yang lebih harus kita laksanakan adalah dengan sila samadhi. Nah, samadhi ini samadhi ya. Samadhi ini adalah bagaimana kekotoran itu sila tadi untuk mengikis kekotoran batin yang kasar. Lobanya kita ya? Iya, kekotoran batin yang kasar-kasar ya. Tetapi yang halus di dalam pikiran, di dalam batin kita itu tidak bisa dengan sila saja, harus dengan meditasi. Nah, meditasi ini kan sangat penting bagi seorang umat Buddha. Kita biasa sering mengabaikan, Pak Frankie, bahwa sumber utama daripada kita punya kekotoran batin itu ada di dalam batin kita. Nah, sila samadhi itu yang di luar. Tapi untuk pembersihan ke dalam, tidak ada jalan lain, harus dengan meditasi. Berapa lama itu Romo belajarnya sampai bisa betul-betul bersih? Kalau seperti kan mandi kan gampang dilihat, tidak ada midaki Romo. Sama Pak Frankie. Jadi meditasi ini tidak serta-merta. Jadi hari ini misalnya, oke lah, saya meditasi 10 menit. 10 menit.
Mungkin seminggu 10 menit. Oh, bertahap juga Romo? Bertahap, tidak serta-merta. Kemudian naik 15 menit sampai yang paling bagus kalau kita bisa dalam sehari sudah bisa di 1 jam, Romo. Nah, di 1 jam kalau Anda belajar, Jadi harus rutin ya? harus rutin, karena begitu Anda putus, Anda Ulang dari nol lagi? dari nol lagi. Bukan dari nol, susah lagi. Iya, karena apa yang paling susah dalam meditasi adalah mengendalikan pikiran. Iya. Jadi di antara semua yang paling susah itu pikiran. Kalau misalnya ucapan, saya mau mengucapkan, ada Pak Franky di samping saya masih bisa, tunggu, tidak bisa begini kan. Tapi pikiran Pak Susah Franky dikontrol. susah, Iya. tidak ada yang tahu. Kita Saya mau kunci. berpikir apa, berpikir kejam, saya mau bunuh orang, saya mau mencuri, tidak ada Kita yang tahu. sendiri yang tahu. Nah, jadi yang paling kejam di sini adalah memang pikiran. Nah, pikiran bisa kita kontrol, bisa kita tekan hanya dengan meditasi. Nah, jadi orang yang sering melaksanakan meditasi, artinya begini, seperti air, kalau dia keluar itu jernih, hasilnya juga jernih. Dia di ucapan, perbuatan pasti bagus, Pak Franky. Karena apa? Di dalamnya sudah bersih, batinnya sudah bersih dengan melatih meditasi. Tapi kalau tidak, pasti ucapannya berantakan, kelakuannya berantakan. Nah, itulah sebagai umat Buddha sangat-sangat dianjurkan untuk melatih meditasi. Baik Romo. Iya. Tadi kan Romo singgung, saya tanya Romo mengenai intensitasnya. Berapa lama orang harus meditasi. Tadi Romo sampaikan bertahap kan. Mulai dari 10 menit, naik jadi 20 menit dan seterusnya. Artinya semakin lama itu harusnya lebih bagus. Nah, yang jadi pertanyaan saya Romo, kadang-kadang di luaran itu kan banyak sekali itu metode-metode meditasi. Nah, menurut Romo, meditasi yang baik dan benar menurut Sang Buddha itu seperti bagaimana? Supaya pemirsa bisa tahu bahwa inilah meditasi yang baik dan benar. Nah, meditasi yang baik banyak diajarkan oleh kita. Sebagai tahap pemula, sebaiknya itu kita bermeditasi mengembangkan cinta kasih. Metta ya? Metta. Nah, setelah itu anapanasati, pernapasan. Ya. Nah, itu dulu. Kalau kita sudah dalam meditasi itu, pengembangan metta kita, cinta kasih kita itu sudah bagus kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, sahabat kita, pun kepada musuh kita. Spesifik lagi, lebih rinci sedikit, supaya pemirsa tahu kan ada metta, ada anapanasati. Metodenya barangkali Romo sedikit saja dikupas. Kalau metode misalnya metta karuna, itu pengembangan cinta kasih. Betul. Kan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi itu kita pegang pada saat kita meditasi, itu terus yang kita ulang-ulang. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Jadi sambil duduk itu yang ditutup Romo, kita renungkan, itu diucapkan ulang-ulang. Ada datang gangguan, tetap kembali lagi. Tetap kembali. Semoga ini begitu loh. Nah, sama dengan metode anapanasati, pernafasan. Begitu. Jadi konsentrasi ke nafas. Jadi di ujung hidung tuh kita rasakan napas keluar masuk di hidung. Bisa juga napas naik turun di perut. Itu bisa. Jadi metode anapanasati ini bisa seperti itu, bisa di hidung, bisa di perut. Ya, itu memang susah. Jadi yang lazim itu melalui hidung ya. Yang lazim tergantung. Jadi dia senangnya seperti apa? Jadi meditasi itu tergantung daripada diri sendiri. Dia cocoknya seperti apa? Dia cocoknya seperti apa? Kalau dia merasa cocok di hidung, ya silahkan dilanjutkan. Kalau dia merasa di perut, nah ada satu lagi yang bagus, di batin. Di batin. Jadi bukan di pikiran, bukan di napas, tapi di batin. Masuk, keluar. Datang. Karena kalau di batin, kalau menurut saya, itu lebih kurang gangguannya. Misalnya ada gatal, tapi kalau di batin, nah di meditasi itu biasa kita tidak bisa membedakan ini betul gangguan fisik atau gangguan pikiran. Jadi Pak Franky, yang paling banyak terjadi itu karena gangguan pikiran dan batin kita yang masih kotor. Jadi kita merasa, gatal, gelisah apa? Bukan fisik yang gatal.
bukan hidung yang orang ini yang suka berbohong, itu mulutnya selalu gatal kalau dia sudah masuk meditasi, Pak Franky. Benar loh. Iya. Iya. Kalau suka bohong, waktu dia meditasi itu kayak semut di sini selalu. Kalau ya ada lagi praktek meditasi ya sadari, oh mungkin selama saya ini Jadi introspeksi ya. introspeksi. Iya. Itu tanda alam, tanda tubuh memberikan kepada kita bahwa Sinyal ya. Anda suka bohong. Ya begitulah kira-kira. Nah itu jadi sila, samadhi, dan panya. Iya. Sila, samadhi. Iya. Berdana, sila, samadhi. Nah Iya. yang paling akhir ini adalah panya. Iya. Nah Sang Buddha mengatakan bahwa tanpa Anda berdana, tanpa Anda melaksanakan sila, tanpa Anda samadhi, maka panya, kebijaksanaan Tidak akan tumbuh. tidak akan pernah tumbuh. Luar biasa ya ajarannya. Ya, ini memang sangat luar biasa. Oleh sebab itulah sebagai umat Buddha, okelah Anda sering berdana, Anda menjalankan sila, tapi yang paling penting Anda harus melatih meditasi. Kalau Anda tidak bermeditasi, tidak nol itu kita punya ini. Tidak sempurna ya. Bukan sangat tidak sempurna, karena sebenarnya untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin yang paling utama, yang paling besar itu Yang di dalam. yang di dalam hanya dengan bermeditasi. Iya, kalau di Ya. luar gampang dikasih Ya, bersih. di luar itu yang saya bilang Iya, tadi. bisa Ada Pak kita- Franky iya. di sana. Masih bisa tahan-tahan, Iya. tapi kalau batin di dalam dia bermain, dia Nggak mau ada yang apa-apa tahu. nggak ada yang tahu. Nah, itulah yang Sang Buddha mengatakan, Anda harus berlatih meditasi supaya kamu bisa tahu dirimu itu seperti apa kalau Anda berlatih meditasi. Nah, kalau kita sudah tahu diri kita seperti apa, kita harus introspeksi untuk memperbaiki diri. Itulah kemajuan dalam menganut ajaran Buddha. Romo barangkali bisa Ya. sampaikan Ya, apa kira-kira faedah dari orang yang bisa melaksanakan 4 hal yang tadi Romo sampaikan. Nah. Apa yang dia dapatkan gitu? itu apa poinnya ya yang yang dia paling dapatkan? utama Iya. adalah bisa merubah kehidupan kita pada saat ini juga. Oh Ya, begitu Romo. dengan melaksanakan dana. Ada orang bilang, Ya. waduh saya ini Hidupku 10 begini-begini iya, nih. 10 tahun, 15 tahun saya agama Buddha, tapi hidupku tidak berubah. Ya, introspeksi diri, apa yang sudah kamu iya. laksanakan. Kalau kamu melaksanakan ini, pasti hidupmu akan berubah. Itu Sang Buddha Banyak yang kita sudah. dengar Romo. Iya. Dia buka toko, Ya. kemudian kerjanya 5 tahun sampai 15 tahun yang akan Ya. datang, ya begini-begini, Ya, begini, tetap tidak ada maju. kemajuan, Padahal tidak. dia perlu melaksanakan 4 hal yang Romo sampaikan tadi. Ya, perlu melaksanakan 4 hal. Memang tidak Kelihatannya serta-merta. sederhana ya Romo. Kelihatannya sederhana, Tapi dipraktekkan. untuk mempraktekkan terutama meditasi. Iya, betul. Meditasi itu sebenarnya kalau kita sudah mulai di 1 minggu, Iya. kita nanti untuk minggu berikutnya kalau Anda tidak meditasi, Anda merasa hidup saya ini ada yang kurang. Ada sesuatu yang kurang, Pak Franky. Baik, Romo. Iya. Kita dibatasi oleh waktu. Baik. Terakhir, Ya. apa closing statement-nya buat Ya. para pemirsa? Bahwa closing statement saya bahwa para pemirsa, marilah kita mengenal ajaran Buddha dengan lebih baik. Nah, 4 hal tadi itu adalah sebagai dasar untuk menjadi umat Buddha yang lebih maju. Nah, kalau Anda sudah mengenal 4 hal ini dan mempraktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka Anda akan maju dari segala bidang. Anda akan maju secara moralitas maupun kehidupan Anda maupun terhadap lingkungan Anda di sekitarnya. Demikian, Pak Franky. Ando Modana, Iya. terima kasih Romo Baik. Oscar. Ya. Baik para pemirsa, senang sekali karena kita dibatasi oleh waktu dan masih banyak hal yang kita memperbincangkan. Semoga dengan acara Lentera Dhamma pada hari ini menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, dan menambah tentu praktek kita dalam menjalankan 4 hal yang disampaikan oleh Romo. Dan akhirnya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Maha suci, Dia Maha bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah sang pegawai. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada